adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah persekutuan anak dan remaja. Nah, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas berkat kasih-Mu yang selalu nyata dalam sepanjang hari kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan melaksanakan ibadah kepadamu. Ibadah kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan berkati kami, biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Juga ya Tuhan, lewat ibadah kami saat ini ada firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan bersama. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami pahami serta boleh kami praktekkan dalam sepanjang hari kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, sambut sempurnakan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Shalom adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan firman Tuhan saat ini? Iya, kakak juga sudah tidak sabar mau menceritakan firman Tuhan saat ini, karena firman Tuhan saat ini sangat-sangat seru. Wah, ceritanya apa ya kak? Ceritanya itu tentang tongkat yang berubah menjadi ular. Wah, tongkat yang berubah menjadi ular?
Gimana ya? Nah, adik-adik, tema kita saat ini adalah Tuhan meneguhkanku. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu, adik-adik sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus. Itu artinya 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, tanggal berapa adik-adik? 17 Agustus. Nah, 17 Agustus. Nah, adik-adik, dengan semangat kemerdekaan kita harus tetap semangat walaupun kita masih berada di rumah kita masing-masing. Jadi adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Nah, adik-adik harus tetap semangat karena apa? Karena sekali merdeka tetap merdeka. Nah, semuanya Alkitabnya disiapkan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah," dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Amin firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik pernah lihat tidak kalau tongkat bisa berubah menjadi ular? Waduh, bisa tidak ya? Tongkat bisa berubah menjadi
ular. Adik-adik pernah lihat? Tidak, iya. Kakak juga tidak pernah lihat secara langsung. Tapi saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terjadi dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 tadi dalam pembacaan kita. Adik-adik, di situ pada suatu hari Tuhan ini menjumpai Musa. Tuhan bertemu dengan Musa. Tuhan bilang sama Musa, "Musa, kau kutugaskan untuk memimpin bangsaku, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir." Nah, kan waktu itu bangsa Israel berada di tanah Mesir. Dia diperbudak oleh Raja Firaun. Nah, waktu itu Tuhan bilang, "Musa, kau harus memimpin bangsaku keluar dari tanah Mesir." Tapi Musa bilang apa? "Tuhan, kenapa saya? Saya tidak bisa, Tuhan. Nanti bangsa Israel ini tidak mau saya pimpin. Nanti mereka tidak percaya dengan saya." Mereka bilang, Musa, kau tidak dipilih Tuhan. Tuhan tidak mau menampakkan diri kepadamu." Tapi Tuhan bilang, "Musa, apa yang kau pegang itu?" Dia bilang, "Ini adalah tongkat Tuhan, tongkat gembala." Terus dia bilang, "Tuhan, coba lemparkan tongkat itu ke tanah." Nah, Musa melemparkan tongkat itu, dan apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Musa takut. Aduh, kenapa tongkatnya berubah menjadi ular? Itulah kuasa Tuhan. Akhirnya Musa takut. Aduh, bagaimana ini? Terus Tuhan bilang lagi, "Musa, sekarang ulurkan tanganmu dan pegang pegang ekor ular itu." Akhirnya diulurkanlah tangannya si Musa ini, dan dia berani untuk memegang ekor ular tersebut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ular itu kembali menjadi tongkat Musa. Nah, setelah itu Tuhan tanya lagi sama Musa, "Musa, sekarang kau masukkan tanganmu itu ke dalam bajumu." Nah, Musa masukkan ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya kembali, tangan itu berubah menjadi putih seperti salju. Oh, itu adalah penyakit kusta. Aduh, ngeri sekali penyakitnya. Akhirnya Tuhan bilang, "Sekarang masukkan kembali tanganmu ke dalam ke dalam bajumu." Jadi Musa masukkan kembali ke dalam bajunya, dan saat dikeluarkan tangannya sudah pulih kembali, sudah tidak putih lagi, sudah normal seperti semula. Nah, Musa ini penurut, dia menuruti kemauan Tuhan. Terus Musa tanya lagi, "Tuhan, bagaimana kalau mereka masih tidak percaya dengan saya? Masih tidak percaya kalau Tuhan mengutus saya?" Akhirnya Tuhan bilang, "Kalau misalnya mereka masih tidak percaya dengan tanda mujizat yang pertama, kau harus menampakkan tanda mujizat yang kedua. Tapi bagaimana kalau masih tidak percaya? Sekarang kau harus menampakkan tanda mujizat yang ketiga, yaitu apa? Engkau mengambil air dari dalam sungai Nil, air itu jernih, tapi pada saat ketika engkau menaruh di tanah, menuangkannya di tanah, air itu berubah menjadi darah." Nah, menjadi darah adik-adik. Nah, akhirnya dibilang Musa, "Tapi Tuhan, saya ini tidak pandai bicara, saya ini tidak bisa bicara seperti orang-orang pemimpin, seperti misalnya gubernur, misalnya wali kota yang biasa sambutan-sambutan berbicara di depan orang banyak. Saya tidak bisa seperti itu, Tuhan." Akhirnya Tuhan bilang lagi kepada Musa, "Aduh Musa, kau tenang karena nanti aku akan mengirim Harun untuk mendampingimu. Harun sudah di perjalanan untuk menjumpaimu. Harun akan sangat bersukacita ketika dia bertemu denganmu. Aku, Tuhan, akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau supaya kamu bisa berbicara di depan di depan Firaun, di depan Raja Firaun, supaya nanti kamu bisa menyelamatkan bangsaku, membawa bangsaku keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan itu." Nah, akhirnya karena Musa ini percaya sama Tuhan,
Karena Musa sudah diyakinkan berkali-kali sama Tuhan, sudah diyakinkan, akhirnya dia mau menerima tugas yang diberikan Tuhan. Jadi Musa ini menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu ragu untuk menerima tugas yang diberikan kepada kita. Mungkin adik-adik misalnya dikasih tanggung jawab, ditunjuk sama gurunya untuk menjadi ketua kelas di dalam kelasnya. Tapi adik-adik bilang begini, aduh Bu, saya ini tidak bisa Bu, saya ini tidak pernah menjadi ketua kelas, saya ini tidak jago Bu untuk menegur teman-temannya saya. Akhirnya apa adik-adik? Adik-adik tidak boleh ragu. Karena apa? Karena ada Tuhan. Jadi kalau misalnya dikasihkan tanggung jawab, ditunjuk sama gurunya atau mamanya, tidak boleh menolak. Tapi apa? Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membimbing kita. Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Musa, ya. Adik-adik, nah itu. Jadi kita harus selalu berkata kepada diri kita bahwa kita punya Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak boleh takut. Ya, itu dia adik-adik cerita kita saat ini. Terus menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang siap dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan teman-teman kita yang sudah sangat pintar mengerjakan dan menghafalkan ayat hafalan yang diberikan oleh kakak pengasuh pada minggu lalu. Mari kita saksikan bersama. Sekarang saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu terambil dalam kitab Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bugar dan teman-teman, Cedela dari Dapat 8. Sekarang saya akan menghafalkan Yesaya pasal 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekian, terima kasih. Dadah Bugar dan teman-teman. Saya Besia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan Kakak, yaitu terambil dari Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari level 8. Saya akan menghafalkan Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Nah adik-adik, itu dia teman-teman kita yang sudah sangat pintar menghafalkan ayat hafalan yang minggu lalu. Adik-adik, saat ini kita juga akan mendengarkan menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 6a yang berbunyi, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6a yang berbunyi, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Selamat menghafal adik-adik.
Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk mengenali Tuhan yang memberikan peneguhan kepada anak-anak yang dikasihinya dalam melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini serta mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Karena Dia Penolongku. Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa bersama, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana Tuhan menyertai Musa dan meyakinkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kami pun Tuhan terkadang ragu akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Tapi Tuhan, mulai saat ini kami mohon Tuhan menolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang tidak lagi ragu, tapi kami siap untuk menerima tugas yang diberikan kepada kami. Mari Tuhan Engkau menolong kami, biarlah setiap tugas yang diberikan dapat kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah ini Bapa. Hamba datang kepadamu membawa adik-adik hamba yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu sekalipun mereka belajar dari rumah ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan kepada teman-teman kami. Tuhan pulihkan teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang saat ini kami tidak bisa menjenguk ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di sana menjamah setiap adik-adik sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh, sehingga adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh boleh pulih kembali ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam minggu ini berulang tahun Bapa. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan kepadanya. Biarlah ya Tuhan dalam pertumbuhannya semakin hari, adik-adik kami ini boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama dan papa kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan rezeki ya Tuhan. Biarlah mama dan papa kami terus memberikan yang terbaik untuk kami, melindungi kami, dan selalu mengajarkan kami tentang kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan terbaik di hadapan Tuhan dan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Ini doa permohonan kami yang kami angkat kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kembali lagi kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam sepanjang hari kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, saat ini Engkau telah memberikan waktu yang singkat namun indah bagi kami untuk melaksanakan ibadah kepada-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Allah Bapa di sorga, masih banyak yang kami sampaikan kepada-Mu, tetapi sebelum kami menyampaikan yang Engkau telah tahu, Engkau telah mengenal hati kami satu persatu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.